Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyillah wa ala alihi wa mawala. Al-mukarramun, para jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang di dalam masjid ataupun di luar masjid, moga-moga kita ini senantiasa dicurahkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Saya terlebih dahulu mohon maaf, kebetulan ada tokoh-tokoh kita di sini. Ada ini Pak Ansari, ini mestinya beliau tadi, tapi saya nggak tahu tadi panitia meminta saya karena kebetulan katanya ada penceramahnya nampak ya, untuk mengisi kekosongan waktu. Mohon maaf saya kepada kita semua atas keberanian saya tampil di depan ini. Terima kasih kepada panitia. Sekedar mengisi waktu ini, saya mencoba mengambil hikmah surat Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dalam sejarah kita ketahui ayat ini turun dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya, malah agak jauh sebelumnya, di mana pada masa itu Rasulullah SAW berbuka, sehingga dikenal namanya dengan Amul Husni, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala hendak membangkitkan Muhammad, hendak membangkitkan Islam, memberikan kegembiraan, mengangkat duka cita yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan Subhanalladzi asra. Maha suci Allah. Saya memberi penekanan dalam kata Subhana, Maha suci Allah. Allah itu Maha suci dari segala sifat yang mustahil baginya. Jadi Allah tidak memperinci satu persatu lagi, tapi semua sifat yang mustahil baginya, Allah itu Maha suci. Maha suci Allah itu sebenarnya bukan hanya dalam perbincangan, tapi dalam akidah, dalam keyakinan kita, kesadaran yang tinggi bagi kita dalam hati kita masing-masing, bahwa Allah itu Maha suci dari segala sifat yang mustahil baginya. Allah itu mustahil buat, Allah itu mustahil kejam, Allah itu mustahil zalim, Allah itu mustahil lemah, Allah itu mustahil segala macam yang tidak mungkin dihubungkan kepada Allah. Karenanya kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita mengalami masalah, maka yakinkan dalam hati kita bahwa Allah itu Maha suci dari segala sifat yang tidak baik. Allah itu memiliki sifat-sifat yang bagus semuanya. Kita mohon kepadanya, kita berusaha keras, sungguh-sungguh, kita mendekatkan diri kepadanya, kita perbanyak membaca kata Subhanallah. Insya Allah kesulitan-kesulitan kita akan teratasi.
Kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Amrul Huzni, beliau itu mendekat kepada Allah. Beliau itu sering ke masjid. Makanya Isra Mi'rajnya dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diberangkatkan Allah Subhanahu Wa Taala dari Masjidil Aqsa ke Palestina naik ke langit. Tuhan hendak memperlihatkan kepada kita, sesungguhnya tidak ada yang sulit bagi Allah. Begitu Allah mengatakan kata Subhana, ada banyak berpuluh-puluh kali kata Subhana di dalam Al-Quran. Pada umumnya Allah Subhanahu Wa Taala begitu mengatakan kata Subhana, sesudahnya itu adalah sesuatu hal yang sulit diterima akal tapi terjadi. Sulit diterima akal tapi terjadi. Sulit diterima akal bahwa masalah Anda ini akan bisa selesai, tapi akan terjadi. Insya Allah. Kira-kira begitulah hikmah. Kalau kita berlaku seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, kita banyak zikir kepada Allah, ingat kepadanya, kita banyak beribadah, mendekat kepadanya, kita berikrar bahwa Allah itu Maha Suci. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Rasul pernah berkata kepada para sahabatnya, hai sahabat-sahabat, maukah kalian memberikan satu amalan mudah dikerjakan, simpel dia, ringan di lidah, tapi berat timbangannya? Maulah ya Rasulullah, pastilah kami mau. Tolonglah disampaikan kepada kami, kata para sahabat. Maka Rasul mengatakan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu aja, simpel saja. Kita pun hafal semua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita ini tidak punya daya dan upaya kecuali yang punya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Gagah Hakim. Kemampuan kita ini ada, tapi kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kita banyak, tapi ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sulit menemukan ayat-ayat yang didahului dengan kata Subhana, dan ada banyak. Subhana man la yanamu wa la yasbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebenarnya disinilah keunggulan Adam dibanding dengan iblis waktu itu. Sebab terjadi polemik, dia menganggap Adam itu rendah karena makanya. Tapi ternyata Allah sudah mengajarkan kepada Adam al-asma, semua nama-nama ilmu yang ada di alam ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Adam berada, tak ada sebenarnya yang aku tahu ya Allah, kecuali apa yang sudah kau kasih tahu. Jadi insya Allah saya kira salah satu terapi bagi kita, kalau kita ada masalah, pastilah kita ini ada masalah. Namanya hidup ini ada masalah. Cuma masalah itu ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sulit, ada yang mudah. Tapi semua masalah, mari kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ulang-ulang kalimat ini, kita yakinkan di diri kita bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang bagus-bagus. Maha suci Allah dari segala sifat yang mustahil baginya. Yang mustahil itu adalah sifat-sifat yang tidak bagus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakinkan diri kita bersihkan Allah. Maha suci Dia, tidak ternoda sedikit pun dengan adanya sifat-sifat yang tidak baik. Moga-moga semua kesulitan kita akan bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam kuliah singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.